yang tergesa-gesa itu adalah dari setan. Setiap yang tergesa-gesa itu dari setan, terkecuali yang 4 perkara. Yang pertama, apabila kita punya dosa harus segera bertobat. Apabila kita punya utang harus segera dibayar. Apabila ada yang meninggal harus segera dikuburkan. Dan apabila punya anak perawan harus segera dikawinkan. Nah, itu ada 4 yang harus disegerakan. Selain itu adalah bisikan dari setan. Nah, kemudian tadi kita oleh Allah diwajibkan untuk nikah apabila bagi orang yang sudah punya pasangan. Bagaimana kalau yang sudah punya pasangan? Kalau yang sudah punya pasangan tidak wajib. Yang wajib itu adalah yang belum punya pasangan. Nah, cuma kalau kita mencari pasangan, jangan asal mencari, jangan asal cantik, jangan asal kaya, tetapi harus memenuhi 4 kriteria seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tunkahul mar'atu bi arba'atin. Dinikahnya perempuan itu dengan 4 perkara. Jadi kalau kita mau cari perempuan ini harus yang memenuhi 4 kriteria. Apa yang pertama? Yang pertama li jamaliha, cari wanita yang cantik jelita. Lagian siapa yang mau sama perempuan yang jelek, rebek, kayak golek, nggak mau kan? Makanya dianjurkan apabila mau cari pasangan itu yang pertama adalah li jamaliha, cari perempuan yang cantik, yang manis, yang kita demen. Jangan sampai kita mencari perempuan yang tidak suka, yang tidak cinta. Nanti ada cintanya cinta terpaksa, sehingga dikarenakan cinta terpaksa maka rumah tangganya tidak akan awet. Oleh karena itu sekarang itu kata anak-anak muda, tidak ada zaman lagi zamannya Siti Nurbaya. Jadi apa namanya, cinta dengan dipaksa atau sistem dijodohkan oleh orang tuanya. Nah, jadi kita itu cari perempuan yang kita cinta, yang cantik, yang suka sama suka. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, walimaliha. Apa walimaliha itu? Cari perempuan yang banyak hartanya. Berarti bukan banyak sampai kaya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, bukan. Maksudnya lah, jangan terlalu miskin-miskin banget. Gimana contohnya yang miskin? Rumahnya pinggir kali, gentengnya kalau hujan bocor, kalau ada angin gentengnya pada terbang. Nah, itu adalah benar-benar ciri orang-orang yang miskin. Oleh Allah dianjurkan walimaliha, minimal dia punya rumah, punya pekerjaan orang tuanya dan sebagainya. Itu yang kedua adalah walimaliha, cari perempuan yang punya hartanya. Yang ketiga, kriteria yang ketiga yang harus kita cari adalah wali nasabiha, cari yang keturunannya yang bagus. Keturunannya yang bagus, kalau bisa tokoh masyarakat. Ya, setidak-tidaknya bukan keluarga pencuri, bukan keluarga pemabuk, bukan keluarga penjudi. Minimal begitu. Minimal kita punya jodoh orang tuanya tukang tokrok, tukang mabok, tukang busrak-basrak tali underprok. Kadang-kadang ada orang tuanya tukang judi, orang tuanya tukang maling. Itu jangan. Kita cari keluarganya, kalau bisa tokoh masyarakat, kalau
kalau bisa ustadz, kalau bisa kiai, minimal bukan ahli maksiat, bukan ahli dosa, bukan tukang judi, bukan tukang mabok, bukan tukang mencuri, minimal begitu. Dan yang keempat yang harus kita cari adalah walidiniha. Ini mencakup yang tiga-tiganya. Tadi yang pertama kan li jamaliha, orangnya cantik. Nah, cantiknya dibarengi dengan ibadah. Walaupun cantik, kalau dia tidak suka sholat, tidak suka puasa, tidak suka ngaji, itu jangan dipilih. Walaupun cantik, karena ini ada yang terakhir, ada walidiniha. Jadi kecantikannya dibarengi dengan tukang ibadah. Minimal dia tidak suka meninggalkan sholat yang 5 waktu. Yang kedua tadi apa? Lima liha, dia punya harta. Minimal selain dia punya harta, juga tukang ibadah, suka ibadah, suka sholat, ke majelis taklim, puasanya setiap Ramadan, belum pernah jebol. Kalaupun dia itu seorang yang punya hartanya, kalau dia tidak suka sholat, tidak suka puasa, jangan dipilih. Gak boleh itu. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya walidiniha, ada agamanya ya jelas, yaitu seperti ya sholat suka, ini suka, puasa suka, apalagi kalau dekat-dekat dengan majelis taklim. Dan kalau kita sudah mendapatkan jodoh, nah baru kita nih ada kewajiban-kewajiban bagi seorang suami dan seorang istri. Nah, kemudian seorang suami itu di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, ittaqullaha fin nisa, takutlah engkau kepada Allah atas urusan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu diambilnya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Artinya kepada perempuan itu jangan kita apa ya? Jangan galak, harus hati-hati. Karena ini amanah Rasulullah SAW. Ittaqullaha fin nisa. Kamu harus takut kepada perempuan, karena perempuan diambilnya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya jangan sampai bentar-bentar menyalahkan perempuan, bentar-bentar marah, sebentar-bentar ngomel. Itu nggak boleh laki-laki kepada istri seperti itu. Walaupun umpamanya kita itu hidup dalam keadaan sederhana. Dan seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan nafkah yang telah diberikan kepada istrinya itu adalah sedekah. Sekarang bagaimana kalau perempuan? Perempuan di dalam sabda Nabi SAW dijelaskan, iza nazarta ilaiha syaratka, wa iza amarta ata'atka, wa iza kita hafizaka fi malika wa nafsika. Seorang perempuan apabila dipandang oleh suaminya harus tersenyum. Jadi ibu, kalau suami ibu memandang harus pasang senyum, jangan pasang kue pasung. Jangan betul, harus senyum. Asal dilihat senyum, dipandang senyum, dipanggil senyum. Jangan sekali-kali marah kepada suami. Itu tidak boleh, perempuan marah kepada suami. Yang kedua, wa iza amarta atau atka, apabila diperintah oleh suami harus mau, selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum agama. Yang gak mungkin lah suami perintah kepada istrinya yang tidak mampu, gak mungkin. Neng tolong dong tuh naik pohon kelapa, gak mungkin. Paling tolong ambilin nasi, paling bikinin kopi, paling ambilkan gelas, paling bikinkan indomie, paling begitu. Nah, setiap perintah yang datang dari suami, seorang istri wajib untuk memenuhinya.
Nah itu adalah amanat dari Rasulullah Shallallahu